Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan yaitu tentang bagaimana dakwah dan tantangan dakwah itu di era digitalisasi. Pemirsa dimanapun berada, hari ini teknologi digital begitu pesat perkembangannya. Kita bisa melihat bahwasannya di dunia maya yang saat ini telah menjadi ladang baru untuk menyebarkan dakwah. Banyak sih tantangan dan hari ini peluang yang muncul menggunakan dakwah di era digitalisasi. Tapi perlu diingat bahwasanya pengaruh yang luas dari media sosial hari ini seperti internet dalam kehidupan sehari-hari kita, tergantung kita, pemirsa, bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan di era digitalisasi ini untuk menyebarkan hal-hal yang baik, itu akan menjadi bukan pahala jariah yang kita dapatkan hari ini, tapi justru dosa jariah yang kita dapatkan dalam menyebarkan dakwah di era digitalisasi ini. Jadi tantangan sangat banyak sekali di era digitalisasi ini, pemirsa. Yaitu salah satunya itu tantangan dakwah itu kita mendapatkan informasi yang beragam. Ya, informasi yang tersebar di internet. Dan informasi ini kadang tidak terverifikasi dengan benar. Pemirsa dimanapun berada, maka kita selaku umat, kita harus dapat memfilter bagaimana konten dakwah yang betul-betul bermanfaat dan bagaimana yang tidak bermanfaat. Nah, jangan sampai yang kita sampaikan itu memecah belah umat. Hari ini justru kita berdakwah di media sosial itu bagaimana umat itu bersatu, bagaimana juga umat itu teredukasi dengan apa yang kita sampaikan. Pemirsa dimanapun berada, makanya sebelum kita menyebarkan informasi dakwah di dunia maya dan di era digitalisasi ini, itu kita perlu memastikan kebenarannya dan kesahihan sumber yang kita sampaikan kepada audiensi di luar sana. Pemirsa dimanapun berada, maka dari itu hari ini kita dihadapkan tantangan kita itu untuk menjaga akhlak dan etika, yaitu dalam
berinteraksi di dunia maya. Jangan sampai kita, akhlak kita itu tidak mencerminkan dakwah. Maaf, hari ini banyak sekali kita ingin menjadi viral, tapi kita memberikan edukasi atau konten yang tidak bermanfaat. Jatuhnya ini pemirsa dimanapun berada, yaitu menjadi dosa jariah yang kita dapatkan. Coba bayangkan ketika kita memberikan informasi edukasi yang tidak bermanfaat ke masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia, dan hari ini ditonton dengan miliaran mata. Nah, akhirnya apa yang kita tonton tidak bermanfaat, menimbulkan dosa, dan akhirnya berujung kepada dosa jariah. Bagaimana tontonan itu ditonton sepanjang tahun, bahkan sampai kita meninggal dunia dengan tontonan yang tidak mengajarkan etika-etika dalam Islam. Akhirnya itu menjadi dosa jariah kita. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menjaga akhlak dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 87. Allah nyatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kamu haramkan apa-apa, thayyibati ma ahallallahu lakum, apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di Quran surah Al-Maidah ayat 87. Pemirsa dimanapun berada, jadi ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kita bahwasanya sangat pentingnya kita itu menjaga tutur kata, menjaga attitude, menjaga perilaku kita baik di depan semua orang di dunia maya atau di semua medsos lah hari ini kan, agar kita tidak melampaui batas. Dan yang paling terpenting adalah poinnya satu, kita tidak mencemarkan nama baik agama Islam, agama kita khususnya. Ya, pemirsa dimanapun berada, maka dari itu tantangan dakwah hari ini sangat begitu luar biasa sulitnya. Karena apa? Dakwah di era digitalisasi ini tantangannya sangat besar. Bukan hanya tantangannya, tapi juga kalau kita bisa melihat peluang juga dakwah di sini besar untuk menyebarkan dakwah secara lebih efektif. Ya, kita bisa menggunakan hari ini dakwah kita ini itu di media sosial, platform online lainnya yang hari ini lebih marak ke TikTok mungkin atau YouTube dan lain sebagainya. Ya. Tapi dengan kreativitas kita dan inovasi kita. Dengan kreativitas dan inovasi kita, kita bisa juga menjangkau lebih luas audiensi kita. Tapi dengan catatan tadi itu, kita mempunyai akhlak yang baik ketika kita menyampaikan edukasi dakwah di dunia maya. Jangan sampai, lagi-lagi kita ingatkan, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menjadi pemecah belah umat. Justru dakwah kita itu menyatukan umat. Dan lebih-lebih lagi, jangan sampai juga apa yang kita sampaikan di media sosial itu menjadi
dosa jariah bagi diri kita dan keluarga kita, tapi justru jadi amal jariah dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam At-Tirmizi. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita sebagai manusia itu, kata Rasulullah, ketika kita memberi manfaat kepada manusia lainnya, itulah sebaik-baik manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, sebaik-baik manusia, kita harus bisa memberi manfaat kepada manusia lain. Nah, ketika kita memberikan edukasi, dakwah yang terbaik di platform media sosial hari ini, itu kan menjadi manfaat bagi manusia yang lain karena ditonton oleh jutaan sampai miliaran mata. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan jadi seolah-olah hari ini apa yang ada di Al-Quran itu menjadi candaan. Jadi candaan. Artinya semua itu ada batasan ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik. Jangan sampai apa yang disampaikan melalui Al-Quran dan hadis itu menjadi candaan oleh kita. Kembali lagi dengan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasannya pentingnya kita berkontribusi dalam menyebarkan kebaikan. Jadi menyebarkan kebaikan itu manfaatnya sangat banyak kepada manusia. Dalam hal apapun itu, hari ini kita bisa tunjukkan menyebarkan manfaat kebaikan manusia itu bukan hanya kita face to face kepada orang, tapi hari ini bisa kita gunakan dengan platform media massa hari ini yang kita sebut era digitalisasi ini kan. Artinya apa yang kita sampaikan walaupun beberapa detik ataupun menit itu membuat manfaat bagi jutaan manusia, menjadi contoh. Dan akhirnya hadis yang kita bacakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, itu betul-betul menjadi kebaikan kepada manusia lainnya. Pemirsa dimanapun berada, itulah hari ini sepenggal tausiah yang betul-betul harus kita manfaatkan di era digitalisasi ini. Dakwah di era digitalisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sebagian orang saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semuanya. Ya, maka dari itu ayo mari kita bersama-sama memanfaatkan peluang yang ada di dunia maya untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan agama kita masing-masing dengan kebaikan, menyatukan umat, tidak memecah belah umat. Jadi kita mari yaitu memanfaatkan peluang yang ada. Yang lebih penting adalah kita harus menjaga kebenaran informasi yang kita sampaikan. Bukan hanya menjaga kebenaran informasi, tapi kita juga menjaga akhlak kita, etika kita dalam berinteraksi secara online. Ya, kita jaga. Dengan begitu kita dapat yaitu menjadi agen perubahan yang Islam di tengah perkembangan informasi yang hari ini semakin cepat dan semakin kompleks dan semakin luar biasa. Kalau kita tidak manfaatkan peluang dan momentum ini untuk tidak berdakwah melalui era digitalisasi, maka kita akan ketinggalan zaman. Bisa kita berinteraksi, kita bisa menyampaikan dakwah secara face to face. Apalagi ketika kita mempunyai pondok pesantren.
Kita bisa menyampaikan dakwah itu kepada santri kita di pondok. Tapi ketika di luar pondok, kita maksimalkan lagi dakwah di platform media massa, menyebarkan kebaikan di luar sana. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita masing-masing bisa melalui FB kah, TikTok, YouTube. Mungkin hari ini bermanfaat bagi orang di luar sana. Itulah tausiah singkat, yaitu tentang bagaimana kita memanfaatkan yaitu dakwah di era digitalisasi hari ini. Jangan sampai apa yang kita sampaikan hari ini yaitu menjadi dosa jariah kepada diri kita dan keluarga kita. Tapi jadikanlah apa yang kita sampaikan hari ini menjadi amal jariah sampai kapanpun, yaitu untuk menyebarkan dakwah yang lebih baik, berakhlak dan beretika dalam berinteraksi secara online. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.